Halo, assalamualaikum. Kembali berjumpa di channel Dapur Aira. Untuk kesempatan kali ini, Dapur Aira akan membuat krim bolonil yang lagi benar-benar viral di tahun 2023. Dibuat versi rumahan, walaupun ini tanpa Danish pastry, ini versi rumahan dijamin benar-benar enak banget, renyah, crunchy, dan lumer di dalam. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Bahan-bahan yang perlu disediakan di sini ada 1 sendok teh garam, lalu di sini ada 1 butir telur utuh, dan kemudian ada 1 ragi instan. Pastikan raginya masih aktif agar adonannya dapat mengembang. Lalu di sini ada 20 gram tepung protein tinggi setara 25 gram, gula pasir 2 sendok makan atau 25 gram, margarin 40 gram atau setara 2 sendok makan, susu UHT 100 ml ya teman-teman. Masukkan gula pasir 2 sendok makan atau setara 25 gram gula pasir. Tambahkan 1 butir telur utuh lalu dikocok lepas seperti ini. Lalu tambahkan susu UHT full cream 100 ml lalu dikocok kembali sampai gula pasirnya larut. Nah, selanjutnya di sini tambahkan tepung terigu protein tinggi 25 gram atau setara dengan 25 sendok tepung protein tinggi. Di sini tidak munjung ya teman-teman, lalu diaduk adonannya sampai rata. Kemudian di sini diaduk kembali sampai rata seperti ini. Kemudian ditambahkan ragi instan 1 sendok makan, lalu diaduk kembali adonannya. Lalu di sini tambahkan 40 gram margarin 2 sendok makan, setara 2 sendok makan ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai margarin bisa menggunakan mentega. Kalau pakai mentega rasanya tuh lebih enak dan wangi harumnya. Nah, lalu di sini tambahkan sejumput garam, uleni adonan sampai kalis. Kira-kira membutuhkan waktu sampai 15 menit. Kalau mau lebih kalis elastis lebih bagus ya teman-teman. Kemudian bulatkan adonan, lalu adonannya dipotong menjadi 8 bagian sama besarnya. 10 bagian juga boleh, tergantung teman-teman ya, maunya jadi beberapa bagian. Ya, ambil 1 bagian adonannya, kan rounding seperti ini adonannya biar permukaan adonannya mulus. Hasilnya seperti ini, rapi dan mulus. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Selanjutnya kemudian istirahatkan adonan selama 30 menit agar adonannya lebih elastis agar mudah digilas. Setelah 30 menit kemudian ambil 1 adonan lalu taburkan sedikit tepung di permukaan adonan lalu gilas adonan. Setelah adonan digilas menjadi tipis, ambil wadah, tempatkan di atas piring. Selanjutnya oleskan dengan margarin di permukaan adonan sampai benar-benar rata semua. Selesai dioles dengan margarin, selanjutnya tambahkan kembali tepung, gilas adonan ke-8 sampai tipis. Lalu oleskan kembali margarin ke semua permukaan adonan sampai benar-benar merata, nggak terasa sudah layer ke-8 ya teman-teman. Untuk selanjutnya dikemas dengan menggunakan plastik wrap. Kalau nggak ada plastik wrap bisa menggunakan plastik yang lain. Untuk selanjutnya simpan di dalam freezer selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam kemudian dikeluarkan adonan lalu ditaburi dengan sedikit tepung agar adonannya tidak menempel saat digilas. Lalu gilas adonan sampai menjadi tipis. Setelah digilas menjadi tipis, rapikan dan buang di bagian pinggirnya agar rapi saat dicetak. Selanjutnya untuk mencetak saya menggunakan kertas HVS yang sudah dibulatkan, dilipat seperti ini lalu diukur dengan adonan yang disesuaikan dengan tinggi kertas HVS yang dibuat. Ada loyang bulat, pendek, atau ring cutter untuk mencetaknya akan lebih bagus hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya ambil 1 bagian adonan lalu gulung sampai selesai. Lalu adonan yang selesai digulung ambil 1 persatu lalu ditata di tempat loyang kertas atau ring cutter yang telah tersedia. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Untuk selanjutnya istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah adonannya istirahat bisa dilihat adonannya mengembang 2 kali lipat dengan sempurna. Lalu adonannya ditekan-tekan di bagian tengah adonan agar krim boloni halus, tidak menggompel. Kalau menurut saya tidak perlu diolesi dengan kuning telur agar tampilan di atas krim boloninya tetap mulus dan bagus. Tutup dengan kertas baking paper lalu saya tumpuk dengan tatakan di atas. Saya kasih pemberat kalau pas mengembang agar tidak ke atas. Sebenarnya di sini tutup dengan menggunakan loyang pasti pas dan bagus hasilnya ya teman-teman.
Panggang menggunakan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang di dalam oven selama di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 20 menit atau sampai berkecoklatan. Setelah 5 menit dipanggang, loyang kertas diambil agar merata matangnya di bagian permukaan sampai coklat dan garing. Kalau tidak sampai bercoklatan dan garing, garingnya kurang dan tahan lama ya teman-teman. Oke, lanjut. Kalau sudah matang hasilnya akan seperti ini, dikeluarkan dari oven. Nah, ini dia krim boloni rumahannya, hasilnya akan seperti ini. Diangkat lalu didinginkan. Cantik kan krim boloni rumahannya, tidak perlu pakai pastry atau Danish pastry. Ngadonin sendiri di rumah lebih hemat dan ekonomis. Oke, tes kriuknya hasilnya garing, hasilnya seperti ini, garing banget. Kalau pengen tetap crunchy, pas dinikmati atau disantap, nikmati pas hangat-hangat ya teman-teman, pasti rasanya tuh enak. Untuk selanjutnya, ambil satu krim boloninya lalu ditusuk di atas menggunakan sumpit seperti ini, jangan sampai tembus. Lakukan hal yang sama sampai selesai semua ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kemudian beri isian glaze coklat dan tiramisu ke dalam kayak gini sampai benar-benar full. Lakukan hal yang sama sampai hingga selesai. Untuk selanjutnya, tambahkan kembali topping coklat dan tiramisu. Toppingnya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kembali tambahkan topping almond dan choco chips biar makin cantik dan menarik. Nah, ini dia krim boloni viral, krim boloni rumahan ala dapur Aira. Sudah selesai saya buat. Rasanya benar-benar enak banget, renyah, crunchy, dan lumer. Jamin bikin nagih banget ya teman-teman. Apalagi cara buat sesimpel ini dengan adonan sendiri lebih ekonomis dan dapat banyak. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Tunggu resep-resep selanjutnya dari dapur Aira. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, and comment biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari dapur Aira. Thank you for watching. Bye bye.